Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKC, saya Vivian dan dalam beberapa menit ke depan akan menemani Sobat BKC semua di acara Ngobras. Ngobras, 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 ngobras. Sobat BKC pasti tahu kan sekarang itu bulan apa? Saat ini kita ada di bulan Agustus dan dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati HUT RI ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Aku Indonesia, kamu Indonesia, kita Indonesia. Wow, Indonesia itu memang luar biasa ya. Oke Sobat BKC, saat ini tuh Vivian gak sendirian nih, sudah ditemani sama kakak-kakak yang keren. Ada Kak Aris dan Kak Wina. Ayo dong sapa dulu kakak-kakak kita. Halo Kak Aris, halo Kak Wina. Nah, mengapa kakak-kakak ini spesial? Karena Kak Aris dan Kak Wina itu pernah berada di momen yang membanggakan, yaitu mereka itu pernah menjadi pasukan pengibar bendera merah putih saat 17 Agustus loh. Nah, kalian pasti kepo kan? Oke, nanti kita kepoin ya kakak-kakak ini. Tetap di Ngobras. Ngobras, 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 ngobras. Sobat BKC, sebelum tanya-tanya langsung ke kakak-kakak kita ini, Vivian mau minta dulu dong dukungan dari kalian untuk subscribe, like, dan komen pada video ini. Biar kita-kita itu makin semangat konten di YouTube-nya, di channel YouTube-nya SMK Bakti Kencana Ciamis. Dan terus pantengin YouTube kita, oke? Okay, let's go back to the topic. Nah, Kak, Vivian itu mau tanya nih. Kakak-kakak itu lulusan tahun berapa sih dan dulu itu masuk jurusan apa di BKC? Kalau saya dulu jurusan keperawatan angkatan tahun 2019. Kalau saya angkatan 2017 lulus dan jurusannya farmasi. Lama juga ya, 2017, sekarang 2021. 2021. Ya udah lama berarti. Jauh ternyata ya. Oh iya nih, Vivian juga mau nanya nih. Yang lain sobat-sobat BKC juga kan pasti kepo ya. Gimana sih ceritanya kakak-kakak itu bisa masuk di Paskibra pasukan pengibar bendera waktu 17 Agustus di kabupaten ya Kak waktu itu? Iya. Nah itu gimana sih ceritanya? Bisa coba ceritain sama Kak Aris dulu deh. Kalau saya pertamanya malah nggak tahu ya. Pertamanya malah nggak tahu ada seleksi paskibraka waktu itu. Karena emang waktu itu kita di sekolah di sini di Bakti Kencana waktu itu belum ada organisasi paskibra ya. Oh belum ada eskulnya? Belum ada gitu kan. Nah jadi ceritanya di suatu ketika waktu itu lagi nggak tahu lagi ada kegiatan atau apa ya di sekolah tuh, saya masih ada di sekolah waktu itu. Ya. Nah terus dikasih tahu sama Bu Gesti. Oh, dikasih tahu sama Bu Gesti. Iya, dikasih tahu Bu Gesti, dipanggil kan. Riz, kata Bu Gesti, Riz nih ada formulir buat daftaran jadi seleksi paskibraka di kabupaten, katanya gitu kan. Oh yang bener Bu, gitu kan. Iya nih, coba lihat deh. Baca dulu kan, baca-baca. Di situ ada formulirnya, persyaratannya, terus Ya. spesifikasinya apa aja, kita harus tingginya berapa gitulah ya. Gitu kan. Habis itu, oh yaudah deh Bu, tertarik gitu kan. Diisi dah tuh, singkat cerita diisi. Udah balikin ke Bu Gesti kan. Nah dari Ya. Bu Gesti ke Dinas Pendidikan waktu itu kirim. Udah tuh. Nah di situ udah emang kita kalau saya nggak berharap banyak ya. Iya. Jadi coba-coba aja dulu lah. Saya tahu ya kan, iseng-iseng berani ya. Bener. Kan. Udah dikirimin filenya, berkasnya ke dinas sama Bu Gesti. Singkat cerita ada tuh surat undangan untuk seleksi. Hey. Waktu itu di Dinas Pendidikan di waktu itu di Islamic Center. Oh iya. Dinas kantoran situ. Di situ. Seleksi dipanggil untuk seleksi tahap pertama, gitu kan. Nah seleksi itu ada 3 tahap ternyata waktu pas angkatan saya ada 3 tahap. Seleksi tahap pertama, seleksi tahap kedua, sama seleksi tahap 3 Pantauhir, kan. Nah seleksi tahap pertama tuh isinya kayak
Samapta tuh kayak, tes kesehatan jasmani gitu kan ya. Iya. Terus tes tulis, terus diukur tinggi badan, berat badan, terus dicek tangannya lurus apa enggak. Emang kalau bengkok kenapa? Kalau bengkok apa ya, soalnya kalau bengkok nanti kelihatannya nggak enak aja Oh, pas gitu. lagi gitunya ya? Iya, pas lagi Oh iya. lengangan tangan langkah tegak maju Oh kan iya, kayak bener. kalau bengkok kayak kurang enak gitu ya. Terus Oh iya. kaki dilihat kakinya O atau X atau lurus gitu kan. Oh, kaki juga ada baca-baca Mbak Iya, Bengkok? kaki juga ada ininya, ada spesifikasinya. Kalau misalkan O kan dia ini ya, kalau misalkan dia sempurna kurang kurang pas lah gitu kan. Oh iya. Terus kalau X juga nanti kalau langkah tegapnya juga kan kakinya susah ya gitu kan. Pokoknya benar-benar harus lihat postur tubuhnya tuh yang pas lah gitu ya, yang lurus dan sebagainya Oke. gitu. Oke, jadi tahap pertama itu, terus tes tulis kayak pengetahuan gitu. Pengetahuan umum? Iya, pengetahuan umum. Itu. Dan itu saat itu langsung hasilnya langsung diumumin pas sorenya kita mau pulang kan. Iya. Kan dikasih nomor urut gitu. Ya kan Iya. kayak audisi lah. Ya. Audisi. Nah, habis itu pas mau pulang berat barisin, nanti yang disebut namanya ini yang masuk ke tahap kedua gitu kan. Oke. Oh, Saya jadi inget, tahapannya banyak ya? ada 3 tahap kan tadi, Oh iya. Saya nggak tahu, lupa lagi nomor urutnya berapa waktu itu, inget, lupa. Nah, habis itu ada tuh panggil nomor urut kan. Aduh, alhamdulillah ya kan. Seneng. Masuk tahap, masih lanjut, alhamdulillah. Singkat cerita, masuk ke tahap 2. Nah, saya hampir nggak tahu ada seleksi lagi. Oh, jadi nggak ada persiapan gitu? Iya. Itu tahap 2 tuh yang paling lucu. Soalnya kenapa? Saya dikasih tahu tuh hari Minggu pagi-paginya. Pas hari H banget seleksi sama Bu Endah waktu itu namanya. Ya. Ada guru bakti kencana Bu Endah. Nah, di situ posisinya saya lagi nginep di rumah teman, di rumah si Rama kalau misalkan ada yang tahu ya. Di rumah Rama waktu itu lagi nginep. Itu kan pagi-pagi jam 8 ditelepon. Itu aja bangun deh kan. Kalau nggak bangun udah gitu kan. Telepon, "Ris di mana?" "Di rumah Rama, Bu," gitu kan. Di situ, "Seleksi hari ini," katanya, "seleksi tahap 2." "Ah, emang iya?" Kan gue kaget kan istilahnya. Iya. "Emang iya?" "Iya." "Gimana, Bu?" "Ya udah sok sekarang ke dinas aja nggak apa-apa, masih bisa kok." Tadi diteleponin sama panitianya. Udah, tanpa pikir panjang langsung pulang, prepare, jalan ke sana. Pas nyampe di sana, lihat orang-orang, siswa-siswa lain pada ada yang pakai baju tarian ya kan, ada pakai baju seni, Oh, ada yang pokoknya nyiapin kesenian, dan ternyata tahap 2 itu kesenian. Jadi tahap kedua itu untuk nampilin apa yang kita bisa gitu. oh iya. Gitu kan, kayak misalkan kalian bisa punya aktif di kesenian, misalkan nari atau apa, puisi atau sebagainya, atau nyanyi dan sebagainya gitu kan. Iya. Atau ada yang karate dan sebagainya gitu. Ternyata saya nggak nyiapin apa-apa. Iya, Saya nggak tahu terus tahap 2 tuh apa terus gitu kan. gimana? Soalnya emang nggak kurang tahu informasi karena kita kan nggak ada senior ya, nggak ada senior paskibra waktu itu. Kalau Iya. misalkan sekolah lain kan ada seniornya, jadi bisa dikasih tahu sama senior yang udah pernah ikut seleksi, gitu kan. Habis itu, aduh bingung nih. Terus dateng deh, ada panitia nyamperin, tanya, "Dek, mau seleksi?" "Iya, seleksi tahap 2." "Tahu seleksi 2 apaan? Ngapain aja?" "Nggak tahu, Kang." Kan manggilnya Kang. Ya. "Nggak tahu, Kang." Tahap 2 tuh seni katanya, nampilin kesenian atau apalah gitu ya. "Oh, berarti nampil seni ya?" "Iya." "Bawa alat-alatnya enggak?" "Enggak, Kang." Terus gimana mau seleksi katanya kan. Ya. Aduh, yaudah deh, saya mau ngontek guru saya dulu. Ya udah, itu kontak guru dah, kontak Bu Endah tuh yang ngasih tahu. Iya. "Bu, assalamualaikum Bu," gitu kan. "Bu, saya ini sekarang seleksi tahap 2 tuh kesenian gitu ya, harus nyiapin apa kesenian gitu kan, jangan harus nggak nyiapin apa-apa." Terus Bu Endah juga panik kan, udah panik, nanya, "Ya udah, terus butuh apa?" "Ya udah Bu, butuh gitar aja," gitu kan. "Kita punya siapa?" Nah, waktu itu ada guru BK, Pagat namanya, dia Ya. punya gitar, dia punya koleksi gitar. "Ya udah Bu, minjem ke Pagat aja." Rumahnya kan kebetulan deket di sana tuh, di Cokro. Kan yang deket aja Bu, Pagat. Udah, kita diambilin deh, datang Bu Endahnya bawa gitar. Ya udah. Jadi keseniannya saya waktu itu main gitar sama nyanyi, gitu kan. Nggak cerita, pengumuman sore, pulang diumumin lagi kan. Habis itu alhamdulillah lagi.
Gak Alhamdulillah nyangka lagi. banget ya itu Iya. ya. Makanya ini nggak dipersiapin sama sekali gitu kan, nggak ada persiapan apapun dari seleksi pertama sampai kedua. Yang kedua apalagi ya kan. Alhamdulillah masuk, alhamdulillah kepanggil lagi tuh nomor urut gitu kan. Panggil lagi, ya udah alhamdulillah deh. Nah, tahap 3-nya waktu itu ada pusdik kalian ada kegiatan pusdik Latsar Kabupaten Ciamis. Pokoknya paskibra pengukuhan paskibra se Kabupaten Ciamis gitu kan. Di SMKN 2 Ciamis ya, di STM waktu itu. Waktu itu lagi bulan puasa. Waktu itu lagi bulan puasa. Kita panas-panasan ya kan. Panas-panasan, berdiri pokoknya lah PBB dan sebagainya. Pantohir. Tahap 3 itu pantohir jadi benar-benar fiksasinya anggota Paskibraka tuh gitu kan, Capaska namanya. Jadi sebelum jadi Paskibraka kita di namanya Capaska, calon Paskibraka gitu kan. Iya. Nah, itu udah pantohirnya tuh malam, waktu itu malam abis sholat taraweh jam 8 sampai jam 10 kita mesti berdiri. Dari jam 8 sampai jam 10 kita mesti berdiri gitu kan, dipilihin sama senior-seniornya. Dipilihin udah bolak-balik keluarin masuk barisan lagi. Sampai akhirnya final masukin lagi. Alhamdulillah ternyata barisan saya itu yang kepilih jadi Capaska. Wah, Mantap. dari situ, Mantap. dari situ wah jadi wah gitu. Lega ya, lega. Lega gitu, benar-benar lega banget. Ya habis itu singkat cerita udah masuk, baru deh nanti diumumin, tunggu surat keputusan dari bupati, karena keputusan senior itu bisa berubah sebelum adanya nanti turun dari SK bupati katanya. Iya. Ya singkat cerita udah di Latsar udah selesai, pulang sekolah dan sebagainya. Gak lama ada surat dari Pemda, dari PPI Paskibraka Indonesia ke sekolah, ada daftar namanya, itu yang fix untuk jadi Capaska. Lihat ada nama saya. Iya Alhamdulillah. Gitu sih. Alhamdulillah banget ya, excited ya. Habis itu udah laksanakan kewajiban di sana di asrama. Waktu itu Gitu. pas yang caloninnya gitu ya. Ya. Itu kakak doang apa siapa lagi? Ada gak yang dari sekolah ini gitu? Mas saya doang. Yang lainnya pada nggak mau ditawarin ya kan. Tawarin, "Ayo ikut yuk." Gitu. Ih Enggak, mantep ih. gitu kan. Biasanya kan yang lain mah suka pengen harus ada temen gini, kalau Iya. enggak gitu biasanya Iya kan, nggak segitu. Saya udah ngajakin ya kan, saya udah ngajakin. Tapi nggak ada yang mau. Udahlah, bodo amat sendiri aja gitu kan. Mantap. Dan ternyatanya lagi tuh keterima gitu. Itu yang gak nyangkanya ya. Dan- kita nggak bersiapin apapun gitu. Tapi alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah sih. Ngobras, 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 ngobras. Coba kalau Kak Wina ceritanya kayak gimana nih? Bisa masuk ke Paskibra dulu. Kalau pengalaman saya itu kan tahunya dari kalau pengalaman angkatan saya itu banyak kan paskibranya, jadi kita tuh ikut dari awal tahapan, dari mulai latwil, kemudian pusdik sampai ke ikut paskibranya yang lain. Kalau yang ikut latwilnya itu banyak kan, yang ikutnya itu hampir ada 13 orang apa berapa Dari gitu sekolah? ya, dari sekolah. Kita berangkat ya waktu itu kan di SMA 3. Terus yang ikut pencapas dulu kan ya, sebelum ada latwil itu ada pencapas dulu. Itu tuh banyak kan, hampir 20 lebih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahapan dari paskibra tersebut, makin mundur gitu ya, teman-temannya pada gak ada. Kemudian kan ada pusdik ya waktu itu. Nah, pusdik itu berangkat 3 orang dari sini itu, sama waktu itu sama Nisa, sama Nadia, Nadia sama saya. Kemudian kan kalau dulu kan Kang Arif dulu. Ya. Kalau saya dulu itu pusdik dulu, baru setelah dijadikan paskibra, sudah dilantik jadi paskibra, baru kita mengikuti seleksi paskibra. Oh, jadi yang bedanya itu ya? Nah, bedanya itu. Tapi mungkin ya karena minim persiapan ya waktu itu. Minim persiapan. Aduh, gak serius.
kan apa sih, seleksi pertama itu Samapta ya, yang tadi disebutkan itu kayak yang Iya. lari kayak gitu. Itu lari paling terakhir. Oh, yang terakhir? Lari itu paling terakhir, terus kita push up nggak tahu berapa. Gimana? Push up itu dapat berapa ya waktu itu? Push up dapat 16 kalau nggak salah. Sit up cuma 0. Dapat 0. Dapat 0, Pak. Pokoknya dapat 0, terus back up lumayan dapat 20-an. Terus kan habis itu kan larinya itu di lapangan besar ya, lapangan bola Iya. yang di belakang SMA 3 itu. Nah kan seperti yang tadi disebutkan karena minimnya persiapan gitu, persiapan fisiknya, itu habis lari itu kram. Ya, Gak tahu pokoknya kram itu gak bisa jalan. gimana kamu Itu kan udah disuruh lari gitu ya. Katanya mau apel sore cepet gitu. Udah dimarah-marahin. Tuh gak bisa jalan, udah di situ aja duduk. Bilang sama pampasnya, "Teh, saya kakinya kram, sakit." Saya bilang gitu. Terus, gimana ini gimana? Teteh-tetehnya kan pada panik gitu ya. Iya. Gimana nih gimana? Terus manggil ada kan cabangan kesehatan Paskibra itu ke sana, laki-laki semua. "Kang, tolong ini ambilin berangkar nih, katanya kram kakinya gak bisa jalan." Parahnya itu Deg-degan gak sih Teh? Itu malu gak sih? Kelasnya itu nyerah gak bisa. Katanya kurang keberatan itu katanya. Aduh gimana ya kurang personil nih katanya. Terus di situ ada senior PPI ya Paskibraka. Ke situ Kang Farid namanya. "Ini kenapa nih?" Katanya gitu. "Ini Kang kram," katanya. "Ya udah bawa aja pakai berangkar. Kurang personil." Ya kan. Ya kan di situ gimana nggak bisa itu. Ya udah ayo cenah bopong aja bopong katanya gitu. Ya udah dibopong. Terus dibopong. Iya dibopong jalan dipaksain pokoknya nggak itu udah gak kuat kaki dua-duanya kram. Udah ya habis itu ini beneran udah mendingan. Ya udah Kang kata saya. Terus udah kembali lagi ke lapangan. Pas kembali lagi ke lapangan teh katanya, "Cepet deh, jalannya cepet." Ya kan kakinya sakit. Bilang ya, "Teh maaf kakinya sakit." "Cepet kan, jalannya cepet," katanya, "pakai sepatunya." Udah kan lari ya dipaksain gitu. Terus di bagian di paling belakang itu barisnya. Habis itu besoknya itu kan ada seleksi tulis ya. Iya, seleksi tulis. Ya. Pas malamnya itu kan nah kamarnya itu di baraknya kebetulan sama yang calon Jabar Paskibraka Jabar. Oh iya. Nah itu kan persiapannya mantep itu. Sampai pas mau tidur pun dia masih ngapa materi sampai apa sih namanya Amis gitu ya kayak yang itu dihafalin dengerin aja gitu ya gak apa-apa dia kan dibaca gitu Oh, ya dibaca. keras-keras jadi nggak apa-apa gak baca dengerin aja gitu ya. Itu juga suka keinget bener-bener. Ya udahlah gitu karena udah capek banget itu ya. Pas habis itu pas pagi-paginya dikasih itu ya dikasih surat apa sih bukan surat soal pas dibaca nggak tahu inget-inget aja yang malam dia baca apa gitu ya pas isi udah. Terus sorenya kan ada PBB-nya kayak gitu Iya. ya. Terus sampai hilang apa sih namanya topi hilang nggak ada. Kenapa? Nggak tahu nggak ada. Pokoknya kan abis lari gitu ya. Kayaknya jatuh gitu ya kan di sini ya disimpan di sini. Oh iya, gitu. oh iya. di Iya sini jatuh kayaknya. Nggak ada bilang sama pelatihnya pelatih topi saya hilang nggak ada. Udah kamu pinjam aja punya siapa? Nggak ada yang mau minjemin gitu ya. Waktu itu ada kan laporan ke Pampas gitu ya yang pengamanan Paskibra itu kan biasanya di lapangan. Ya. Nah katanya nemuin topi banyak gitu ya ada yang jatuh apa gimana katanya gitu banyak. Terus saya ke sana oh ini topi saya gak tahu pada ya itu gak tahu punya saya gak tahu punya siapa yang penting bawa aja gitu ya.
Oh iya, Terus bawa aja gitu ya. Kan waktu itu, gak pakai kerudung ya. Jadi iya. kalau misalkan PBB di panas-panas gak pakai kerudung kan kayak gimana gitu ya, gak enak. Ya udah ambil Iya. aja punya siapa gak tahu, gak apa-apa dipakai. Habis itu kan udah gitu, sampai di komen-komen itu katanya, "Kamu sekolah mana?" katanya gitu. Dari Kenapa? jauh dari Bakti Kencana saya bilang gitu. "Kenapa kamu, topinya logonya bukan Bakti Kencana?" katanya Jadi gitu. oh kan oh iya. Iya. Terus saya bilang, "Siap," kan saya bilang, "Siap pelatih, sekolah saya gak punya topi." "Masa sih?" katanya gitu. Diajuin. Iya, iya, lanjut. Terus katanya, "Masa sih?" katanya gitu. "Ya udah lanjut aja yang penting cenah, pakai pakai topi," katanya gitu. "Nanti kembaliin lagi topinya, kayaknya ada yang kehilangan," katanya gitu. "Siap." Pas udah gitu, udah duduk lagi, ada yang nyari tuh topi. Oh Ada iya. yang nyari katanya, "Teh maaf, itu topinya punya saya," katanya gitu. "Oh oh iya dikasih," unnya kan udah ya, unnya udah selesai seleksinya. Nah waktu itu kan, diumumkan ya, Iya, yang diumumkan. tadi dikasih nomor dada gitu ya, nomor Iya. peserta. Itu kan nggak tahu ya, pokoknya udah Jabar, yang calon Jabar tuh banyak waktu itu, nggak tahu berapa, pokoknya udah semuanya udah gitu kan. Terus kan, yang dipanggil nomor dadanya itu kan ke depan gitu ya, ke Iya. lapangan. Itu gak dipanggil-panggil, katanya 100 besar gitu ya. Aduh ya Allah gimana gak dipanggil-panggil, dari Bakti Kencana nggak ada. Itu ada 3 orang gitu ya yang iya was-was. Pas itu teh, masih ingat tuh nomornya 108 waktu itu. Katanya 108 gitu. Ah, kayaknya itu mah salah kayaknya saya, salah gitu ya. Soalnya kan, sit up-nya juga 0 gitu ya. Ya udah ke sana aja Oh, gitu ya. pesimis dulu, pesimis Ya dulu. pesimis aja gak apa-apa, bukan rezekinya. Pas itu dipanggil lagi, 108 silakan maju ke depan. Eh, itu kan nomor saya dilihat lagi itu, langsung ke depan ya. Pas itu udah alhamdulillah, kan belum tahu ya waktu itu, belum tahu, lolos ke seleksi 2 atau enggak, itu cuma 1 besar aja ya. Kan dapat, SMS waktu itu katanya, dikasih tahu tanggal segini ada seleksi 2, tempatnya di sini katanya gitu. Nah ikut. Waktu itu yang, lolos seleksi 2-nya itu 2 orang dari sini, sama Nadia dari farmasi. Nah, sama Nadia tuh, bilang gitu ya, "Gimana nih kalau misalkan, keseniannya mau apa?" gitu ya, kan dulu gak bisa apa-apa. Oh iya. Mau gitar gitu gak bisa, pokoknya mau nyanyi gak bisa, pengennya bareng-bareng gitu, berdua gitu ya. Iya. Katanya ya udah nari aja, minta diajarin gitu ya. Dulu ada teman namanya Teh Dara ya, Dara. Nah itu kan, pinter tuh narinya. Nah Iya. diajar ke sana, minta diajarin gitu ya. Itu pun latihan pun cuma 2 hari, gak bisa apa-apa, gak tahu, cuma nyetelin musik aja gitu di sananya. Ya terus Iya dia pas datang ke sana gitu. Di sana tuh teman-teman tuh pada make up-an gitu ya, yang Iya. mau nari tuh make up-an, baju bener-bener nari kostum gitu ya, tari merak, tari gimana gitu, tari merak pun mereka tuh kayak merak gitu. Iya, pakai baju seragam merak gitu, tarinya ya. Ya maksudnya, ya baju Iya ada iya bener kata Mbak. niat gitu ya. Kalau Teteh itu sama, Nadia itu cuma pakai baju olahraga, cuma bekal aja selendang gitu ya udah. Tuh, pas Iya, ke iya. dalam ditanya, "Ayo bareng-bareng," gitu. Pas ditanya, "Kalian mau ngapain ke sini?" katanya gitu. "Ini kostum kalian?" katanya. Ya pelatih," gitu ya. "Ya udah, mana musiknya?" "Ya ini," udah disetelin. Itu kita tuh cuma nggak tahu lah, itu asal gerak-gerak aja ininya itu. Udahlah keluar Yang penting lagi itu. nampilin ya pokoknya Mbak ya. Ya keluar lagi kan ya udah selesai. Terus di sana ada, seleksi yang wawancara itu. Nah, seleksi wawancara kan di dalam tuh ada satu senior yang, memang dia tuh tegas gitu ya, ya Kang Farid. Nah itu pas masuk ke dalam tuh dia tuh lagi
nanya-nanya tapi nadanya tuh Bikin kaget. gitu ya. Astagfirullah gimana nggak bisa jawab di dalam gitu ya. Udah kaget duluan itu kan waktu itu dapetnya seniornya Kang Rifki kalau nggak salah. Kang Rifki itu kan baik. Nah kan sama laki-laki gini, sampingan sama laki-laki berdua. Terus, "Kamu dulu yang perempuan jawabnya," katanya gitu, dijawab. Terus yang laki-lakinya kan pas dijawab itu jawabannya tuh ngikutin gitu loh. Oh, Jawabannya sama katanya. copas. Oh, Copas. katanya, "Kamu ngapain ngikutin yang ini?" katanya. "Oh, nanti cenah kalau, ikutin lagi disuruh keluar." "Siap Kang," katanya gitu. Ya udah itu, lewatin itu. Pas waktu itu kan, tahap 3-nya tuh disatuin. Ya. Jadi, tetap namanya tahap 3 cuman disatuin gitu. Oke. Nah, masuk kayak gitu biasa. Kan waktu itu, ada PBB lagi, udah PBB biasa keluar lagi. Pas itu kan dipanggil ya, "Kamu masuk," katanya gitu. Pas masuk di dalam, banyak kan ini, terus jadi kayak bikin sebuah pasukan gitu, 40 orang ke dalamnya. Kan, yang 40 itu kan udah tahu ya, udah diceritain gitu sama senior, namanya Teh Nelis, dari sini juga ada. Iya. Jadi sebelum Teh Nelis. Teteh itu ada namanya Teh Nelis. Diceritain katanya kalau misalkan masuk ke dalam pasukan yang 40 itu, pasti itu udah dipilih katanya. Tapi kan Teteh nggak masuk gitu ya, mikirnya, "Gimana nih kalau nggak masuk?" gitu ya, "Cuma disimpan di luar aja," gitu. Katanya, "Udah kamu masuk," katanya, "kamu masuk ke sana," katanya. "Kamu dari mana nih sekolahnya?" "Dari Bakti Kencana." "Masuk ke sana." Udah masuk, dikeluarin lagi, masuk lagi, dikeluarin lagi. Itu udah hampir berapa kali dikeluarin, dipindahin ke belakang, dipindahin lagi ke depan, Oh, jadi dipindahin itu tuh lagi. kayak bentuk barisan gitu? Iya. Jadi pokoknya di situ udah kayak di PHP-in gitu loh. Dikeluarin lagi, dimasukin lagi gitu ya. Pas itu kan udah nyampe maghrib, udah mau isya gitu. Sampai itu gak berhenti-berhenti dikeluarin, masuk terus gitu ya. Nah, katanya pokoknya di dalam ruangan itu udah gak ada siapa-siapa, cuma ada pasukan itu sama 4 orang yang baris bareng saya waktu itu. Nah, katanya gini, "Oke, ini udah fix," katanya. Jabarnya 4 orang waktu itu. Untuk yang cantiknya 40. Tapi yang di pasukan 40 itu udah penuh gitu. Jadi kayak yang seolah-olah Teteh tuh cuma apa ya, cuma cadangan gitu. Oh iya. Iya, nah jadi, nggak apa-apa, nggak lolos juga nggak apa-apa gitu ya. Udah nggak apa-apa, nanti kalian tinggal tunggu SK aja katanya. Nah itu tunggu, nggak dipikirin lagi gitu ya, takut sakit hati gitu. Soalnya udah dari tadi ya Iya, dibawa. dari tadi udah masuk, udah keluar gitu. Ya akhirnya ada gitu, ada namanya di situ, alhamdulillah ada. Nah tapi kan, sebelum dilantik itu kan, sebelum dikukuhkan, itu nggak pernah dianggap sebagai paskibraka. Jadi kayak gini, "Kalian tuh jangan besar kepala dulu," katanya gitu. Bisa-bisa kalian, di tengah-tengah lagi pendidikan pun kalian bisa diganti," katanya. Jadi jangan apa ya, jangan gitu dulu katanya, "Jangan sombong dulu, jangan mengaku kalian tuh ini," gitu. "Udah, nanti aja," katanya, "kalau misalkan udah dikukuhkan, baru kalian boleh menyebut kalian sebagai paskibraka," katanya gitu. Jadi nggak pernah bilang, "Mama, Abi paskibraka," nggak pernah gitu. Soalnya emang dikasih contoh gitu, katanya ada di angkatan tahun berapa gitu, itu diganti waktu lagi, pendidikan gitu. Makanya, Karena dia itu ngomong ya, terus kesebar. pokoknya itu nggak disangka-sangka bisa jadi paskibraka. Dari nilai jasmani aja udah nggak tahu bakal lolos. Harusnya sih enggak kayaknya mah. Bagus banget. Jadi itu miliknya. Ya, nah itu namanya, rezeki udah nggak Rezeki ya. kemana mungkin. Apa sih, minim persiapan juga jadi gitu ya. Iya, tapi kan, nggak boleh, soalnya nggak boleh gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi yang teman Teteh juga masuk itu? Enggak. Oh, jadi Itu Teteh. iya. Dia itu nggak masuk ke dalam, nggak
dikasih apa sih nomornya nggak dipanggil. Oh iya. Jadi cuma teteh yang masuk. Padahal dia waktu itu sit up-nya bagus, larinya juga bagus. Tapi nggak masuk, malah masuk teteh yang Iya benar. Benar gak. dia mau. Jadi gitu dari informasi jadi kita paskibrakanya jadi paskibraka itu cuma 1 hari. Hari itu aja, tanggal 17 aja. Jadi Jadi pas abis itu paskibranya. enggak gitu. Iya. Kan ada asrama tuh. Sama asrama kita itu namanya Capaska, calon paskibraka gitu ya. Nah, nanti kita belum dikukuhkan jadi paskibraka. Nah, nanti tanggal 16 biasanya malam 17-nya itu nanti ada acara pelantikan pengukuhan paskibraka Kabupaten Ciamis gitu. Iya. Tempatnya di Pendopo. Pendopo Ciamis yang di alun-alun. Nah, setelah kita dilantik tanggal 16-nya udah tuh kita jadi paskibraka, Iya. anggota paskibraka. Sampai besok tanggal 17 dari pengibaran bendera merah putih sampai penurunan. Nah, setelah penurunan sorenya, penurunan bendera merah putih, kita udah bukan paskibraka lagi. Gitu kan? Tapi jadi purna paskibraka Indonesia. Jadi purna bukan paskibraka lagi. Jadi Jadi informasi kita paskibrakanya cuma sehari. Tanggal 16 sampai 17 gitu. tapi perjuangannya panjang ya. Ya, Itu kalau pas di asramanya itu gimana aja gitu? pokoknya seru. Pokoknya seru asrama. Pokoknya seru. Pokoknya pendidikannya keren gitu kan. Oke. Asli. Melatih mental banget sih. Seru pokoknya. Kevin. Gina kayak tertekan kan. Ya suka dimarahin mungkin ya. Oke. Oke, next nih. Kak, pas waktu tank hari hanya hari itunya 17 Agustusnya gitu. Gimana sih rasanya gitu? Pas ada di lapangan. Terus tuh apa sih? Mata-mata itu kan pada ke kita gitu ya. Kita tuh jadi pusat perhatian. Terus berdiri di tengah lapangan di keadaan yang sunyi, aduh gak bisa bayangin itu gimana, deg-degan kah, apa nervous kah, bangga kah, atau gimana sih rasanya itu? Go with. Deg-degan banget ya. Kan kebetulannya waktu angkatan teteh itu soalnya pasukan pengawalnya itu dari Polri ya, Ya, dari Polres Ciamis. Jadi kan kendaraan kesana kesininya itu naik mobil Dalmas, sama pas mau pengukuhan sama pengibaran itu naik mobil yang bisnya. iya. Ya. Nah, yang bikin bangga itu pas naik bis. Makanya. Itu pas naik bisnya itu dikawal gitu sama Oh satpam, iya. gitu kan, Kawal. pakai sirine gitu kan. Jadi keren gitu. Udah bangga banget ya. Iya. Keren gitu ya kan. Terus kan pasalnya juga dari Polwan gitu ya. Ya dari Polwan. Terus katanya gini, pas kita tuh turun ya, kan di make up gitu ya, Ya. pas mau pengibaran itu di make up pagi-pagi. Nah, pas turun kan di situ udah pada standby ya. Kalau Polwan sama polisi itu nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu diatur kayak kita gitu kan. Kita kan mau minum pun diatur. Ya. Kalau mereka itu enggak, jadi bebas aja, asal mereka pas lagi latihan, pas mau acaranya, mereka itu ada gitu, istrinya di situ. Nah, mereka bilang gini, mereka kan lagi pada di make up gitu ya. Ya. Katanya gini, "Wah, nah geuning barudak mah," katanya. Di make up teh jadi baragus. Nah, kita mah di make upan teh jadi bulawuk. Kata polwannya itu. Iya, kata polwannya gitu. Ih, kata yang satunya, "Ih, maunya nah bisa gitu," katanya. Gaya kita teh lari saja biasa gitu. Pas itu udah gak tahu rasanya kayak gimana, mau pipis ditahan, pokoknya diem aja gitu ya. Ada kan itu kita tuh udah membentuk pasukan gitu Ya. udah siap main gitu. Pas itu kan tiap pelatih itu jadi kayak yang ke satu-satu. Jadi misalnya kamu butuh apa gitu, misalkan kalau ada keringet dilapin gitu ya, takut iya. Jadi kayak dikelilingin gitu ya, Ya, ditanya keliling satu-satu. gitu ya, keliling satu-satu sambil bawa minum. "Kamu mau minum nggak?" "Siap, tidak Kang." "Oke, kalau enggak pindah gitu ya." "Kang, mau minum."
Pokoknya di situ udah gak tahu rasanya gimana, kalian tenang aja, tenang, senyum. Dan senyum pun itu gak kerasa gitu, kayak yang kebas aja Iya. gitu. Iya, iya. Lihat di situ Kebayang, kan kebayang. banyak banget gitu ya yang ikut upacara, ada yang dari TNI, polisi gitu. Terus, siswa-siswa juga banyak. Aduh deg-degan mau gimana, takutnya pas pengibaran itu takut, benderanya kebalik atau gimana gitu. Pas di situ yang paling ditekan itu kibranya. Kibranya yang iya itunya? yang jadi pengibarnya gitu. Katanya, "Awas kalian ya, awas," kayak gitu. Inget, awas gitu. Detail banget ya. Iya. Terus habis itu kan, pulang, pas, alhamdulillah udah sukses. Pasukan pembuka 17, iya. Nah, itu, jadi pasukan 17 itu paling menderita. 17 ini paling depan ya? Iya, yang paling depan. Itu kan ada pasukan 17 yang 8 17 ya? orang, 8. Kalau yang 8 itu yang, pasukan inti. Itu biasanya kalau pagi, kalau bagian pengibaran diganti, nantinya sorenya diganti. Kalau pasukan 17 nggak diganti, sampai ke sore pun nggak diganti. Itu pun, kita tuh, perjuangannya kalau yang misalkan gini, pasukan pagi udah selesai latihannya silakan istirahat, ambil minumnya kalian tonton, katanya gitu ya, gimana teman-teman kalian bagus nggak, katanya. Kita mah enggak, kita tetap ikutan, cepat, apa sih yang pasukan Jadi gak istirahat sore, ya? iya enggak, cepet yang pasukan sore lari, kita kan udah capek gitu Iya. ya, langsung lari. Ya Allah gimana, bilang pelatih izin minum, "Ngapain minum? Nanti aja," katanya gitu. Ya udah, gak apa-apa, udah gitu ya. Pas itu, 17, habis itu ya enggak, alhamdulillah sih waktu itu sukses ya untuk, pengibarannya. Terus kita tuh, apa sih, difoto dulu gitu, foto-foto, sesi foto sama bupati di pendopo. Kita itu kan ketawa-ketawa gitu ya, Iya. sampai lihat pelatih pun nangis gitu ya, terharu katanya. Kan, ada temen tuh ada yang nyeletuk apa gitu ya, dia tuh kayak yang, gandeng," katanya gitu. Terusnya Itu banyak banget ujiannya. banyak. Terus katanya, "Ya udah nanti kan masih ada," katanya, "jangan seneng dulu," katanya. Udah gitu, pulang lagi, terus kita tidur. Pas sorenya make up lagi, biasa jalan lagi gitu. Alhamdulillah. Nah di sini nih yang, agak sedikit anehnya, kan habis selesai penurunan bendera itu kan semuanya pada nangis. Ya. Saya sendiri aja yang nggak nangis, kenapa gitu, apa yang disedihin gitu. Mati rasa. Kebas. Cuma mikirnya alhamdulillah udah seneng gitu ya, udah nggak Ya. ada kesalahan apapun, kenapa pada nangis. Lihat yang lain pada nangis pelukan, kenapa gitu. Cuma diem aja liatin, terus ada senior yang nyamperin itu, "Kamu nggak apa-apa?" katanya. "Enggak Kang, kenapa emangnya kelihatan sedih apa gimana?" gitu. "Mau minum nggak?" Enggak," gitu. Cuma lihat yang lain lagi pada nangis gitu kan. Udah katanya, udah nggak usah nangis," katanya gitu. Di dalam hati kan, apaan sih kok nangis gitu. Padahal kan nggak sedih, cuma seneng Mati gitu. rasa. Yoi, kebas. Di situ kan udah ya, langsung malamnya itu, hiburan. Udah. Jadi rasanya gitu. Enggak mati rasa. Oke. Oke lanjut nih kalau misalnya ceritanya Kak Aris gimana nih Kak Aris waktu Kak Aris? Beda jauh ya sama Wina. Rasanya waktu pas tugas ya, penugasan, di waktu itu tepatnya di Lokasana ya, di Lokasana. Penugasan di Lokasana. Kebetulan kan ada 2 pasukan dibagi ya. Ada 2 pasukan, ada pasukan pagi sama pasukan sore. Iya. Pasukan pengibaran sama penurunan. Nah, biasanya tuh bener tadi kata Wina, kalau pasukan 17 itu jarang diganti. Jadi dia tugas 2 kali, pagi sama sore gitu. Yang sering yang diganti tuh pasukan 8. Gitu kan, pasukan 8. Jadi ada pasukan 17,
pasukan 8 sama pasukan 45. Pasukan 8 itu dari Paskibraka, 17 juga dari Paskibraka. Nah, kalau misalkan pasukan 45 itu dari unsur TNI atau kalau enggak Polri. Setiap tahun itu gantian. Misalkan tahun ini Polri, tahun selanjutnya TNI TNI. gitu. Ya. Nah, jadi rasanya waktu itu saya posisi di Kibra pagi waktu itu. Ada sama rekan saya dari SMA Rancah sama SMA 1 Ciamis. Alhamdulillah yang teman saya salah satunya tuh yang SMA 1 Ciamis namanya Tegar. Ya. Dia keterima jadi Taruna Akpol di sana. Taruna Akpol. Nah, habis itu kebetulan posisi saya tuh waktu itu di tengah, kan bertiga ya. Ya. Bertiga. Ada penggerek, ada pembawa bendera sama Yang itu pembentang. ya. Terus saya ada di bawa bendera nih di tengah gitu ya. Yang langsung bawa bendera dari bawa baki gitu kan. Itu udah ada di daerah ada namanya daerah persiapan namanya DP. Jadi sebelum masuk ke lapangan area pengibaran sebelumnya ada di sebelah apa ya sana pokoknya itu DP sebelum kita masuk. Emang perasaan udah campur aduk ya. Ya. Takut kalah lah, takut tali sepatunya lepas. Apalagi inti lagi ya itu. Iya gitu kan. Udah mau di sekolahnya jarang. Iya benar. Benar kita jarang sih. Benar gitu ya. takut tali sepatu lepas kan, takutnya pingsan atau apa gitu, takut salah gerakan, salah kaki. Soalnya kelihatan banget kan kalau dari atas dari podium tuh. Ya. Soalnya itu yang ngeliat ya udah bukan kayak apalagi kayak ngeliat tuh bupati, Polres, Orang-orang penting doang iya, ya. dan wah pokoknya inilah deh gitu kan. Udah masuk daerah persiapan. Ya udahlah bismillah laula lah ya kan. Ya. Gitu kan. Laula. Habis itu udah ambil bendera dari baki langsung ke tiang kan tiga itu. Nah, detik-detik paling menegangkan itu yaitu saat mau naikin bendera. Karena sukses atau tidaknya Paskibraka itu dilihat dari pengibaran atau penurunannya. Karena emang tujuan kita kan itu ya. Tujuan kita untuk mengibarkan bendera merah putih. Gitu kan. Kalau misalkan itu gagal. Gitu kan. Itu waktu pas kan gitu ya. Ya. Ya pas di depan tiangnya. Iya. Itu pada mulut-mulut gak sih kasih kode-kode gitu gak sih? Iya ada, dikasih kode lah. Jadi biar kita langkahnya sama gitu kan ya. Ya. Terus biar kita langkahnya sama. Jadi kan ngambilnya pun pas dari baki kita harus hati-hati banget. Ya. Kan kita soalnya pakai sarung tangan ya. Ya. Sarung tangan kan licin kan. Coba Bener. kalau jatuh, wah udah mati gitu udah. Bener. Saya udah mati, tembak kayaknya. Gitu kan. Iya, gitu kan licin. Itu harus hati-hati banget. Pokoknya kan megang bendera tuh harus kayak megang sesuatu yang Berharga. kita sayangin banget. Kita ambil pelan-pelan, harus cengkramannya harus pas jangan sampai mau naik bentang tuh detik-detik tegangnya tuh gerek sama pembentang. Ya. Takutnya kan kebalik atau gimana gitu ya atau nyangkut gitu. Habis itu berat bentang, waduh masih aman tuh. Aman, udah kan musik lagu Indonesia Rayanya ada dari marching band Ya. dari Gema Galuh itu kan dari sana. Nah pas detik mengharu ya terharu tuh pas detik hiduplah Indonesia Raya gitu kan. Langsung naik bendera dan di situ langsung nggak kayak terharu gitu kayak wah, Iya. gila wah gitu kan kayak jadi nggak kayak gimana ya kayak terharu gitulah gitu kan ya. Jadi wah bangga banget nih gue istilahnya gitu ya. Dirembai sih. Bahasa Sunda nama berkaca-kaca mata tuh ya. Ya. Berkaca-kaca. Berhasil gitu ya. Iya Ternyata. pokoknya wah speechless banget deh gitu kan. Terus naik truk udah plong tuh di situ udah plong. Ya. Udah plong banget itu udah plong banget kalau udah apa Indonesia lagunya habis gitu kan yang kan udah naik di atas. Itu udah plong banget. Tinggal pulang ke daerah persiapan lagi kan. Dan itu pokoknya rasa terharunya tuh waktu pas ngibarin pas naikkan
Wah, itu bener-bener terharu banget. Gila, beneran beda feel-nya, beda banget. Gitu sih Ya, rasanya. kalau nonton juga kan suka aduh haru gitu. Vivian juga kalau nonton Jadi ya oh, kayak nonton pernah ngibarin juga, Vivi? ngibarin bendera. Dulu Vivian mah ya dulu waktu itu tuh waktu kelas 7 SMP pernah kepilih juga sih jadi ini. Jadi yang buat di desa. Oh ya. Nah, di desa juga. Tapi enggak jadi. Kenapa? Soalnya sakit-sakitan wae jadi keluar udah di out. Oke. Jadi gitu. Paling kalau misalnya ngibarin ngibarin di Di sekolah sekolah. paling yang suka mah Feel-nya sih beda bener. ya Feel-nya beda. beda banget emang. Nah, ini nih lantas sejauh mana sih dukungan SMK Bakti Kencana Ciamis saat kakak-kakak ini mengemban tugas jadi paskibra di kabupaten dulu? Ngedukung banget sih, karena kenapa? Karena emang kita dari nol banget ya. Dari nol banget, dari tadinya kita nggak ada organisasi paskibra gitu, dan kita nggak tahu nih harus ngapain dan harus gimana kemana-mananya. Ah. Dan sekolah Bakti Kencana pun ngebantu banget gitu kan, kayak nyiapin persiapannya, kan banyak tuh persiapannya ya, Kayak kayak tadi. persyaratannya gitu ya. Pokoknya ngebantu banget sih dari mulai seleksi sampai pengibaran selesai pun tanggal 18 Agustus. Mereka selalu ini sih, selalu intens ngabarin, "Ayo gimana kabarnya? Apa yang aja yang kendalanya?" Pokoknya alhamdulillah sih ngebantu, sangat 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 ngebantu didukung. waktu itu. Dengan keadaan kita yang baru gitu, yang baru merintis. Gimana kalau Kak Wina? Sama sih, seperti itu kan kebetulan waktu angkatan saya itu kan ada sama adiknya gitu. Ya. Nah, jadi, waktu ada kunjungan orang tua itu tiba-tiba ada yang gitu datang. Apa sih, lupa gitu namanya. "Wina," katanya gitu. "Eh, ibu ibu ini ka dieu," gitu ya. Iya, ini katanya, dari Pak Abda katanya gitu. Pokoknya dikasih ya segala macam gitu ya, dari mulai kita pun di sana dikasih vitamin ya kayak gitu, sampai ke obat-obatan pun diperhatiin sama sekolah. Alhamdulillah didukung Didukung penuh. banget ya. Pokoknya support banget lah. Jadi Support banget. kitanya juga jadi malu gitu kalau mau berhenti gitu ya. Nah, itu Nah, dia. iya. Kan, jadi Soalnya kan emang ngedukung kita banget gitu. Nah, benar. Jadi tambah buat acuan kita gitu kan ya. Jadi Ya. kalau misalkan kita leha-leha, gak enak masa kita udah disupport gitu kan. Ya benar. Kitanya leha-leha gitu ya. Bener banget. Pokoknya support banget sih asli. Gila, kerasa banget. Kerasa banget. Kalau misalkan gak di support ya bingung kita juga ya, bingung sama-sama bingung kalau misalkan itu. Iya benar, Bener, sama-sama bingung. kira Kita harus pertama gimana? gitu kan ya. Gak ada yang ngebimbing Nah, ya. itu dia pang-pang nama eta. Gitu. Alhamdulillah di support. Oke. Oke sobat BKC, gimana nih? Seru kan pasti obrolan kita nih, kita sama bareng-bareng sama Kak Aris sama Kak Wina. Ngobras, 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 ngobras. Potong rambut gitu ya, dicukur Ya. jadi pendek. Nah, kan nggak pakai kerudung waktu itu. Katanya pas subuh-subuh, "Ayo semuanya," katanya, "keluarin botol minumnya nanti sama yang piket." Kan waktu itu ada yang piket ya, tiap hari itu ada yang piket dari senior sebelumnya. Ya. Nanti diisi sama yang piket katanya, buat di lapangan. Itu kan udah ganti pakai baju olahraga karena katanya mau olahraga gitu. Kan udah mandi, udah keramas gitu ya kan. Karena taunya ya ganti baju, mandi gitu. Waktu itu keluar ada senior katanya gini, kamu namanya siapa?" "Siap, Vina." "Ini pelatih." "Kamu mandi?" katanya. "Siap, iya." "Kenapa mandi?" Kan mau itu pelatih mau keluar." "Emangnya kamu olahraga suka mandi dulu?" katanya. "Iya." "Ya udah nanti mandi lagi ya." "Rambut kamu basah banget tuh," kata "abis keramas ya," kayak gitu. "Siap, iya pelatih." Gitu. "Udah pokoknya nanti mandi lagi, mau ke lapangan harus wangi," katanya gitu. "Siap." Udah itu kan ya,
minum susu biasa. Kan, tiap pagi tuh minum susu dulu gitu Ya. kan, bareng-bareng di aula, terus nanti, habis minum susu tuh berdoa. Terus, nanti dilanjut sebelum ke lapangan itu makan bareng gitu ya kan di aula. Nah, udah gitu ya, biasa. Terus suatu hari itu, habis biasa ya, habis olahraga itu kan, udah disediain tuh ya susu di situ. Kan, barisnya tuh paling depan ya, kebetulan baris paling depan, masuk ke asrama paling depan, terus kunci sengaja gak dibawa gitu. Kan kamarnya itu 3 orang. Ya. Kunci biasanya dibawa sama temen yang dari SMA 1 kebetulan waktu itu. Itu kan udah silahkan ambil katanya, susunya ambil. Gak tahu kan di belakang ya, ada orang di belakang. Ya. Saya kan paling depan gitu. Jadi gak tahu. Belok aja ya ke kamar itu. Belok ke kamar. Buka sepatu biasa sambil ya, nunggu teman gitu ya. Nunggu teman mau ambilin kunci. Terus ada lagi pelatih. Kamu ngapain di situ? Mau minum susu Serba pelatih salah. katanya gitu. Astagfirullah katanya. Kamu gak lihat teman kamu pada kemana? Pas lihat ke belakang pada gak ada gitu. Gini pada kemana gitu. Saya nggak tahu pelatih katanya. Astagfirullah, kamu udah berapa lama di sini katanya. Siapa pelatih ya? Diam aja gitu, diam aja. Cepet ke aula katanya. Oh iya, di dalam hati tuh astagfirullah lupa gitu ya. Padahal kan tiap pagi itu ke aula dulu gitu. Oh iya. Astagfirullah lupa. Cepet ke aula katanya. Udah ke aula. Oh katanya, nih binsis, saya kan ada pembina siswa ya. Iya. Jadi kayak yang ibu asrama. Katanya, binsis nih katanya. Oh, tinggalan satu. Oh iya, silakan yang baru masuk katanya gitu. Yang lain udah pada duduk, udah pada siap, udah pada mau minum. Ayo, kursinya cari ya, soalnya yang satu lagi rusak katanya. Itu kan nggak kebagian kursi. Terus kan memang di situ tuh ada satu kursi yang warnanya merah, itu kan beda dari yang lain. Biasanya pada gak mau duduk di situ, gak tahu kenapa. Nah, kebagian di situ. Terus pas habis itu ayo sekarang ke kamar persiapan katanya, itu ganti baju buat ke lapangan. Pas ganti baju ke lapangan, mau itu ya, mau di perjalanan mau ke kamar, ada lagi senior masih lupa katanya. Siap, tidak pelatih gitu ya. Udah kamar, jangan lupa bajunya. Siap. Udah ke kamar ya, udah biasa gitu. Terus di lapangannya kan waktu itu kalau makan tuh nasi box. Ya. Di dalamnya kan udah lengkap, ada sayurnya, terus ada buah-buahannya juga. Biasanya buah-buahannya itu jeruk ya Kang. Ya, jeruknya itu disimpan di sini. Kan dulu tuh kalau makan tuh di atas podium di toko sana itu loh, yang di Ya. atasnya. Nah, duduk di samping tangga waktu itu. Karena mungkin gak tahu gimana, mungkin waktu makan itu si jeruknya itu jatuh ke bawah. Tapi belum dikupas. Belum, kan disimpan di sini. Oh Kalau iya, makan tuh disimpan di disimpan sini ya jeruknya. Jatuh ke bawah. Katanya, jeruk kamu jatuh tuh. Diam aja gitu ya, udah. Gimana mau keluar juga kan gak dapet izin katanya. Kamu katanya, kalau Sundanya mah ngagawekeun gitu. Harus turun ke bawah gitu, bawa jeruk gitu. Udah banyak, pokoknya banyak kesalahannya gitu. Terus kan waktu itu naik mobil Dalmas yang Polri itu loh. Iya. Yang apa sih namanya, yang kayak truk itu, truk ya kan. Gak tahu gimana ya, itu kan tempat duduknya kan lipat ya. Biasanya kan yang duduk itu perempuan, laki-lakinya berdiri gitu. Karena jatahnya kan cuma satu mobil. Nah, perempuan kan udah pada duduk tuh ya, terus laki-laki pada titip tas gitu, ransel kan ranselnya juga berat ya. Katanya, titip gitu ya, pada nitip. Itu duduk biasa aja duduk. Terus kan gak tahu gimana, mungkin mobilnya ada apa sih? Ya lombang kayak gitu. Jadi tempat duduknya tuh ngelipet. Ribet gimana? Jadi kita tuh jatuh semua ke bawah. Oh, Jadi ngelipet di situ kan pada rame tuh ya, sampai yang supirnya aja keluar, kan supirnya dari polisi gitu ya. Ya. Kenapa deh, kenapa? Ininya apa katanya. Jatuh semuanya, yang ininya kan kakinya pada luka semuanya gitu. Iya, Tapi jatuh. emang segitu kan ya? Jadi kan lipetnya tahu. gini. Nah, jadi ngelipet kayak gini. oh iya.
Jadi jatuh ke bawah semuanya. Tuh, ya udah. Tapi pada ya udah diam aja, pas udah turun pada ketawa. Tadi kenapa ya katanya. Itu bisa kayak gitu. Udah gitu. Terus waktu itu kan ada pesiar gitu ya. Pesiar tuh waktu hari Hamin berapa ke pengibaran itu ya ada pesiar, kita tuh jalan-jalan kayak yang olahraga tapi olahraganya seru-seruan gitu ya. Waktu itu ke alun-alun jalan gitu ya. Pas di situ kan kita tuh dikasih uang jajan gitu. Uang jajannya tuh per orangnya 2.000 tapi kita tuh harus cukup gitu, harus bisa beli makanan sama beli minuman gitu. Kan waktu itu dibimbing sama pelatih-pelatihnya. Nah, ada satu orang tuh teman ya. Itu palunya, palu. Iya. Tahu kan palu? Pak lurahnya gitu ya. Nah, si Pak lurahnya itu hilang, gak tahu kemana. Ternyata dia pulang duluan ke asrama katanya pengen BAB gitu kan. Oh iya. Lari-lari gitu pokoknya. Pas udah sampai asrama tuh dia tuh udah duduk di aula. Kata pelatih, "Kamu kenapa ninggalin apa sih anggota kamu? Kamu kan palu." Ya pelatih katanya gak jawab gitu ya. Udah gitu udah duduk katanya gitu. Duduk semua. Terus pas bagian makan, kan kalau makan tuh kayak yang kita tuh gak boleh makan sedikit, harus banyak kan biar energinya juga banyak gitu. Kan kalau saya pribadi itu nggak bisa kalau misalkan makan banyak terus cepet gitu. Jadinya kan suka sakit perut gitu ya. Iya. Jadi ngambil sedikit terus kata yang piketnya tuh kayak gini, "Kamu makannya dikit banget, saya tambahin," katanya gitu ya. Ditambahin nasinya. Duduk paling depan kan yang paling depan tuh biasanya palu sama bulurah gitu ya. Nah, samping palu duduknya kan selang sekar gitu, samping palu paling depan pokoknya hadapan sama senior gitu ya, sama pelatih. Terus biasa gitu dikasih waktu gitu ya makanya. "Ayo cepet habisin tapi gak boleh berisik," katanya. Kan itu masih banyak ya makanannya.